Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zamzaman Nurul Fatih. Saya akan menjelaskan sebuah hadis tentang memelihara silaturahmi. Untuk mengetahui informasinya, yuk ikuti video. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man sarahu ayyub sa'tu lahu fi rizqihi aw yus'alahu fi atharihi falyasfil rahimah. Artinya, Anas bin Malik berkata, saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dilanjutkan usianya, hendaklah menyambung hubungan silaturahmi. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang perawi bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik memiliki nama lengkap yaitu Anas bin Malik bin Nazar bin Zamzam al-Ansori al-Hasroji an-Najari. Dia memiliki ibu bernama Ummu Sulaim bin Milhan. Ketika Nabi tiba di Madinah, ibunya datang kepada Nabi dan berkata, wahai Nabi, ini Anas anakku, jadilah dia pembantumu. Permohonan dari ibunya diterima oleh Nabi ketika Anas berumur 10 tahun. Selama menjadi pembantu Nabi, Anas selalu diperlakukan baik oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi berdoa kepada Allah untuk Anas, Allah, perbanyaklah harta dan keturunannya. Demi Allah, dengan doa Nabi, Anas diberikan harta yang sangat banyak dan memiliki sekitar 100 dan anak cucu. Anas bin Malik merupakan seorang sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Dia meninggal saat umur 103 tahun. Silaturahmi secara bahasa yaitu rahmah, artinya lembut dan kasih sayang. Tarahamul qaum, artinya saling berkasih sayang. Imam Al-Azhari berkata pada firman Allah yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatal alamin. Artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat untuk alam semesta. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Seseorang dikatakan dekat dengan kerabat apabila dia telah memiliki kasih sayang dan kebaikan sehingga menjadi betapa baik dan sayang. Abu Ishaq berkata, dikatakan paling dekat dengan rahimnya adalah orang yang paling dekat kasih sayangnya dan paling dekat hubungan kerabatnya. Aruhmu dan aruhumu secara bahasa adalah kasihan dan simpati. Allah menyebut hujan dengan nama rahmat. Ibnu Sayyidi berkata, yang dimaksud dengan ar-rahim atau ar-rahimu adalah rumah, tempat tumbuhnya anak, dan jamaknya arham. Al-Jauhri berkata, ar-rahim berkati kerabat. Imam Ibnu Asir berkata, dzurrahim adalah orang-orang yang memiliki hubungan kerabat, yaitu setiap orang memiliki hubungan nasab dengan Anda. Imam Al-Azhari berkata, ar-rahim adalah hubungan dekat antara bapak dan anaknya dengan kasih sayang yang sangat dekat. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wattaqullaha alladzi tasaluna bihi wal arham, yang artinya, dan bertawaklah kepada Allah yang dengar menggunakan namanya, kamu saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan silaturahmi. An-Nisa surat keempat ayat 1. Silaturahmi artinya menyambungkan tali persaudaraan. Hadis tersebut menggambarkan betapa pentingnya silaturahmi dalam kehidupan umat Islam. Hal ini karena menyambung silaturahmi berpengaruh terhadap rezeki yang merupakan bekal hidup di dunia untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, orang yang selalu menyambung silaturahmi akan dipanjangkan usianya dalam arti dikenang selamanya. Begitu pula pernyataan bahwa bagi mereka yang suka silaturahmi akan dipanjangkan usianya adalah sangat logis meskipun memerlukan pemahaman yang berbeda. Memang benar umur manusia itu sudah dibatasi dan tidak ada seseorang pun yang mampu mengubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim,
wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu jabirun bima ta'malun. Artinya, dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Munafikun ayat 11. Akan tetapi dengan banyaknya silaturahmi, ia akan banyak berbuat kebaikan dengan sesama manusia, yang berarti pula akan semakin banyak mendapatkan pahalanya akan lebih banyak daripada orang yang tidak pernah bersilaturahmi walaupun umurnya sama. Dengan demikian, seakan-akan dia memiliki umur lebih panjang walaupun hakikat umurnya sesuai dengan yang telah Allah tetapkan kepadanya. Selain itu, orang yang banyak silaturahmi walaupun sudah meninggal, dia banyak diingat dan dibicarakan seakan-akan masih hidup. 1. Siapakah yang disebut arham atau saudara serahim? Syekh Abdul Aziz bin Baz ditanya, siapa sajakah yang termasuk saudara serahim dan siapa yang disebut kerabat? Sebagian orang berpendapat kerabat istri bukanlah termasuk saudara serahim. Syekh Abdul Aziz bin Baz menjawab, saudara serahim adalah kerabat yang satu nasab atau keturunan dari pihak ibu dan ayah. Mereka itulah yang disebut Allah dalam surat Al-Anfal dan Al-Ahzab. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah. Artinya, orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat di dalam kitab Allah. Surat Al-Anfal ayat ke-75. Kerabat yang paling dekat adalah ayah, ibu, kakek, nenek, anak, dan cucu yang satu garis keturunan. Kemudian kerabat yang lebih dekat selanjutnya adalah saudara laki-laki dan anak-anaknya, paman dan bibi dari pihak ayah dan ibu serta anak-anak mereka, paman dan bibi dari pihak ibu dan anak-anak mereka. Keutamaan silaturahmi yang pertama, menghapus dosa. Ibnu Umar meriwayatkan bahwa seseorang datang kepada Nabi lalu berkata, An-Nabi Ayyubal Ansariya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li rajulin ayyahjuru akhahu fawqa salasi layali yaltaqiyani naburid faburidu hadza wa yuridu hadza wa khairuhum alladzi yabda bisalam. Artinya, sesungguhnya saya telah melakukan dosa besar, apakah saya masih dapat bertobat? Nabi bertanya, apakah kamu masih mempunyai ibu? Dia menjawab, tidak. Nabi bertanya, apakah engkau mempunyai bibi dari pihak ibu? Dia menjawab, iya. Nabi bersabda, berbuat baiklah kepadanya. Diriwayatkan Tirmizi dan Hakim. Menambah rezeki dan memperpanjang umur. Ali bin Abu Thalib meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, Masarhu ayumaddalahu fi umrihi wa yuwassa'alahu fi rizqihi wa yudafa'anhu miyata su'i falyattaqillahi wal yasil rahimah. Artinya, siapa yang senang dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dan dihindarkan dari kematian yang buruk, bertakwalah kepada Allah dan sambunglah silaturahmi. Diriwayatkan oleh Ahmad. Kesimpulan dari hadis memelihara silaturahmi adalah bahwa silaturahmi banyak manfaatnya, bukan hanya sebagai menghapus dosa, menambah rezeki, dan menambah umur. Silaturahmi juga bersifat fleksibel, bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, bisa lakukan dengan cara bertemu dan tidak bertemu. Apalagi di tengah wabah virus ini. Silaturahmi sangat penting untuk memberikan kabar, apa kabar kepada saudara dan memberikan semangat agar tetap sehat. Apalagi zaman semakin maju, silaturahmi bisa dipermudah dengan menggunakan teknologi saat ini seperti handphone, laptop, dan lain-lain. Sekian pemaparan dari saya.
Jika ada kata-kata yang kurang sopan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.